ya dari suaminya. Kemudian anduknya dipakai oleh anaknya, itu kontak tidak langsung. Ya, gym pad ini bisa menjadi solusi, jadi tidak ada rasa malu dan privasinya juga tetap tersimpan ya dok ya. Gym pad ini bisa menjadi solusi, kita bisa melakukan sendiri di rumah tanpa dibuka seperti apa kata dokter sampai menimbulkan gejala itu bisa jangka waktunya bisa panjang. Betul. Jadi kalau ada screening dari awal, Iya. Itu lebih bagus, lebih baik dan sekali. dapat dideteksi lebih Betul. sedini mungkin di awal. Hai pemirsa, apa kabar? Pada hari ini saya akan membicarakan masalah wanita, yaitu tentang keputihan, di mana keputihannya itu yang bersifat penyakit yang disebabkan oleh virus yang akan ditinjau dari bagian saya, kulit dan kelamin, dan juga ditinjau dari bagian kandungan. Tentunya nanti kita akan lihat bagaimana cara kita melakukan pencegahan. Kita lihat. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Every time I go, there's something in the air. There's something in the air. Makes me wanna know if something's really there. If something's really there. Hari ini kita akan membicarakan masalah tentang keputihan, dan sebelumnya saya akan perkenalkan dulu siapa-siapa yang yang hadir di sini. Yaitu ada dokter spesialis Objin. Silahkan Dokter Sally memperkenalkan diri. Hai, saya Dokter Sally. Terima kasih atas kesempatannya. Ada Mbak siapa? Mbak siapa? Ya, selamat sore. Saya Gita dari Gym Pad Indonesia, PT Kalgen DNA. Ya. Dan jangan lupa nih Dila nih. Ya, Dila Iya kan dong. sebagai marketing manager dari N Clinic, Betul. yang mana sudah menggunakan Gym Pad ini ya. Nanti kita Iya. cerita-cerita ya soal ini ya. Iya. Mungkin begini Dokter Sally, kita ini kan sekarang membicarakan masalah keputihan ya. Ditinjau dari bidang saya, dari kulit dan kelamin, juga ditinjau dari bidang Objin ya. Objin. Nah kalau di saya tuh di kulit kelamin nih ya, kita tuh biasanya keputihannya karena penyakit kelamin. Misalnya karena hubungan seksual gitu ya, bisa karena virus, bakteri, jamur, parasit, seperti itu ya. Nah mungkin kalau dari bidang Dokter Sally sendiri, untuk keputihannya tuh yang ditemukan pasien-pasien seperti apa? Jadi kalau keputihan di bagian objin itu yang paling banyak itu ya pasien hamil. Ya, Tapi pasien hamil kan kebanyakan fisiologis atau yang tidak perlu diterapi. ya, Jadi ada batasan mana pasien yang perlu diterapi atau tidak. ya. Jadi kalau yang tidak biasanya pasien-pasien ginekologi. Jadi Ya. datang keputihan sudah ada keluhan berubah warna, Ya. sudah ada bau dan ada keluhan lain gatal Berdarah. atau berdarah atau Seperti rasa darah. panas. Ya. Nah, kalau seperti itu kan berarti kita harus pastikan dengan pemeriksaan Ya, untuk memastikan penyebabnya bisa jamur, bisa bakteri atau bisa virus, Ya. untuk tahu tata laksana atau terapinya Betul. seperti apa. Betul. Mungkin gitu ya. Dok? Betul, ya. Tapi kalau misalkan ini ada sedikit beberapa pertanyaan dok. Jadi kayak misalkan kami yang aktif bekerja nih, apalagi khususnya wanita ya. Nah itu kan biasanya kalau lagi rajin olahraga, apalagi sekarang lagi WFH, jadi kan banyak yang olahraganya lebih giat, tapi dia malah jadi karena kecapean dia juga bisa keputihan. Ya makanya harus tahu dulu keputihan Oh, itu. gitu. Jadi keputihan itu ada yang normal dan tidak normal. normalnya seperti Keputihan yang normal itu adalah keputihan yang tidak berbau dan tidak banyak sampai memenuhi celananya basah gitu kan. Dan juga warnanya putih, tidak berwarna hijau, kuning, apalagi ada darah. Jadi keputihan itu warnanya putih dan tidak berbau yang penting. Dan biasanya normal itu oleh karena biasanya mau mens ya. Gitu. Atau juga tadi karena kecapean ya, misalnya pakai high heel atau terlalu celananya terlalu ketat gitu kan. Ya, terlalu ketat bertumpuk-tumpuk berlapis-lapis celananya, celana dalamnya gitu ya. Atau pakai jeans yang terlalu lama kadang-kadang. Nah, itu lembab, itu juga bisa. Ya, tapi nanti itu bisa menyebabkan penyakit kalau terus-terusan. Juga bisa misalnya pada orang yang mau berhubungan seksual, itu juga sama, dia keputihan juga ya. Ya, bisa seperti itu. Menstruasi. Oh, menstruasi Bisa. ya. Atau bayi juga sama, bisa. Ya, bayi bayi juga lahir, ada, ya. bayi baru lahir karena pengaruh hormon dari ibunya. Biasanya itu 10 hari pertama ya, bayi seperti itu. Nah, tapi kalau sudah terjadi perubahan warna, apalagi bau, misalnya
kalau di penyakit kita tuh penyakit kelamin kalau sudah menjadi kuning, gatal, bau, itu kemungkinan GO. Ya. Tapi kalau misalnya warnanya putih, kental kayak susu dan baunya tuh nggak enak lah gitu ya, itu keputihannya karena jamur ya. Tapi kalau misalnya dia warnanya hijau, gatal juga, panas, biasanya parasit ya, trichomonas ya. Nah seperti itu. Atau yang baunya tuh bau ikan asin gitu ya, bau amis gitu, anyir. Nah itu bisa juga oleh karena bakteri juga bisa seperti itu. Kayak lagi hypertension. Ya, cuman saat ini saya ingin menggali tentang masalah virus. Oh iya. Ya, tapi virusnya lain loh, bukan virus corona ya, karena bukan virus corona atau virus yang lain, tapi ini khusus virus kutil kelamin. Yang mana bisa menyebabkan kanker. Jadi wanita sekarang tuh di Indonesia kematian yang kedua ya, karena kanker pada kandungan ya, pada serviks ya, pada serviks setelah kanker payudara. Nah itu yang makanya itu ada kematian yang tertinggi juga pada wanita dan ini bisa menyerang semuanya. Gejala awal. Gejala awalnya. Seringkali hanya keputihan. Nah itu gejala awalnya keputihan, betul. Jadi seringkali diabaikan sama pasien karena hanya keputihan biasa. Betul. Karena keputihan sendiri banyak, jadi pasien banyak yang tidak tahu. Aware ya, Ya. jadi nggak aware, jadi biasa lah kali ya. Biasa. Ya, dan virus ini bisa penularan itu secara kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung itu misalnya hubungan seksual. Nah itu apalagi pasangan yang berganti-ganti. Misalnya seorang ibu nih sekarang kena misalnya ya dari suaminya. Kemudian anduknya dipakai oleh anaknya, itu kontak tidak langsung. Bisa menularkan juga itu kontak tidak langsung. Misalnya satu handuk satu rame-rame tuh. Atau si ibunya mungkin baru membersihkan bagian kelaminnya. Kemudian memegang pada anaknya. Itu pun bisa menularkan. Ya, jadi bisa seperti itu karena kutil kelamin ini bisa menyerang kulit, bisa menyerang mukosa. Apalagi kalau melakukan hubungan seksualnya misalnya tidak sepertinya. Misalnya melalui oral. Itu bisa di mulut, bisa di tenggorokan, bisa di laring ya. Bisa di laringnya. Sampai bisa ke mata loh. Bisa misalnya hand sex. Misalnya dia melakukannya dengan tangan. Ada orang melakukan seksnya dengan hand sex. Nah, itu akan terjadi. Kemudian juga kalau misalnya di anal, melalui dubur, bisa terjadi juga di situ. Jadi memang ini harus disikapi karena ini mudah sekali penularannya juga. Secara tadi kontak langsung, penularan seksual melalui hubungan kelamin, tidak langsung tadi melalui apa yang ditempelkan tadi, handuk yang pakai bersama atau celana dalam misalnya pakai bersama kan, bisa seperti itu. Nah ini yang terjadi. Nah biasanya kalau di saya itu biasanya yang terjadi itu kalau di kelamin itu di bagian vulvanya. Bagian luar, betul, bagian luarnya. Nah itu kita lakukan tes asam asetat biasanya. Nah kalau sudah masuk ke bagian dalam, vagina apalagi ke serviknya, saya akan kirimkan ke dokter kandungan. Nah bagaimana nih kalau dokter Sally ini sendiri? Jadi kalau kita mau memastikan bahwa keputihan ini patologis atau harus diobati kan kita harus tahu penyebabnya apa nih ya dok. Betul. Nah kita lakukan pemeriksaan inspek dulu untuk mengambil sampel atau spesimen pemeriksaan pap smear karena sampai sekarang kan gold standarnya masih pap smear. Pap smear ya. Memastikan apakah ini hanya infeksi karena virus, bakteri atau parasit tadi, atau ada lesi prakanker. Ya itu. Nah itu deteksi awal ya, baru screening. Screening ya. Nah hanya kan problemnya mungkin kita lakukan pemeriksaan inspek dulu pada pasien yang sudah pernah melakukan hubungan seksual atau sudah menikah ya. Nah mungkin muncul pertanyaan seperti beberapa pasien saya yang belum menikah tapi ingin vaksin, kan harus diperiksa dulu tuh positif HPV atau tidak. Ya betul. Tapi tidak mungkin melakukan pemeriksaan pap smear. Betul. Nah mungkin ada alternatif pemeriksaan lain kan? Betul. Yang sudah berjalan selama ini. Gitu. Nah mungkin bisa nama Mbak Junita diterangkan ini ada alternatif pemeriksaan pap smear yang tanpa harus melihat itu ya. Sekali dia ada di GIMPET. Kenapa sih GIMPET ini? Karena kebanyakan dari pasien yang seperti dokter saya sampaikan itu ada yang sudah mempunyai kebiasaan atau aktif secara seksual namun belum melakukan hubungan atau belum melakukan pernikahan. Nah, GIMPET ini bisa menjadi solusi, jadi tidak ada rasa malu dan privasinya juga tetap tersimpan ya dok ya. Jadi dia bisa pakai ini sendiri tanpa harus bilang kalau wah saya belum menikah, namun saya mau cek HPV karena saya sudah aktif seksual seperti itu. Dan penggunaan GIMPET ini sebenarnya bisa dilakukan sendiri di rumah aja karena kan sekarang lagi pandemi betul dong. Nah pandemi ini kan kita juga inginnya kita tidak terkena atau bahkan dokter pun sebenarnya aware dengan
COVID tersebut ya dok Ya. ya. Jadi gym pad ini bisa menjadi solusi. Kita bisa melakukan sendiri di rumah tanpa dibuka seperti apa kata dokter Menden, terus juga tanpa harus menggunakan spekulum yang rata-rata orang sudah trauma atau Ya. juga bisa juga Takut dia ya. takut seperti itu. Ya, Nah, betul. kenapa sih gym pad ini apa sih yang diunggulkan oleh gym pad ini? Karena gym pad ini sebenarnya juga bisa mendeteksi virus tanpa harus adanya pembengkakan atau infeksi sel. Kelainannya ya. Iya betul dok. Kelainannya. Jadi ada beberapa orang yang sebenarnya pap smear-nya itu negatif, tapi ternyata dia sudah terinfeksi HPV. Ya. Nah inilah gym pad ini sebenarnya lebih depannya Jadi lebih sensitif ya. Betul sekali dok. Jadi dengan gym pad kita bisa lihat subtype dari HPV. Yang kita tahu kan HPV itu walaupun dia high risk yang menyebabkan kanker, dia banyak subtype-nya. Jadi Betul, kita ya. bisa cek apa subtype-nya ini yang banyak. Yang mana ya? Betul dok, yang mana nomor berapa seperti itu. Nah nanti kalau misalnya sudah positif itu kita akan berikan saran untuk ke dokter obgyn untuk treatment selanjutnya. Tapi kalau negatif, gym pad ini bisa digunakan 3 tahun setelah pemeriksaan terakhir seperti itu. Oh gitu, ya betul. Betul sekali sih sebetulnya yang tadi disampaikan. Memang kita mungkin harus tahu dulu kutil nih, orang-orang kan suka bingung kan. Kok kutil bisa di kelamin gitu kan? Iya. Nah kalau kutil itu bisa di kulit, kita namanya verruca vulgaris. Tapi kalau di kelamin kita namanya condyloma acuminata. Bentuk kelainannya biasanya bentuknya timbul, jaringannya merah gitu kan, dan bisa berjonjot. Kadang-kadang kita sebut jager ayam. Dan jangan salah loh, kutil ini bisa juga menyerang pada laki-laki, bukan hanya pada wanita ya. Tapi karena wanita itu memang lebih kompleks bentuk anatomi kelaminnya, sehingga agak sulit diperiksanya kan. Beda dengan laki-laki, kalau laki-laki langsung terlihat ya. Tapi kalau perempuan biasanya justru di dalam ya. Orang juga kadang-kadang melakukan hubungan seks itu disangkanya supaya aman, tidak tertular, menggunakan kondom. Padahal salah loh, kondom itu tidak bisa melindungi semuanya. Ya, apalagi terhadap penyakit kutil dan kelamin ini. Ya sering sekali orang pikir, saya sudah aman melakukan hubungan seks bebas tanpa terkena penyakit dan menggunakan kondom. Tidak semua. Ternyata HPV ini tidak bisa terlindungi oleh kondom. Ya, jadi bisa juga tertularkan tetap gitu. Nah, apalagi tadi dikatakan oleh Mbak Junita bahwa sebelum dia infeksi pun muncul kelainannya, sudah akan tampak kedeteksi ya? Iya betul. Ya. Jadi kan kalau misalnya dia sudah muncul kelainannya itu kan berarti kan dalam waktu sudah berminggu-minggu. Betul. Wah, kalau dalam waktu sudah berminggu-minggu terkadang kan terjadi, itu udah terjadi dan berarti kan sudah terinfeksi itu sudah lama Ya, dong. lama, Nah, betul. kenapa sih penggunaan gym pad ini ya? Karena dia bisa deteksi HPV-nya dari awal tanpa harus merubah sel itu seperti itu. Memang masa inkubasinya itu dari kalau nggak salah 2 minggu sampai 9 bulan ya, Mbak Sally. Itu masa inkubasi HPV ya. Jadi mungkin pada waktu dia habis kontak hubungan seksual, mungkin dalam beberapa minggu kemudian bisa kelihatan ya. Bayangkan itu tidak ada simptom atau kayak Tanpa ada gejala-gejala dong. ya. Bayangkan Tanpa itu ada tidak gejala, ya. tanpa gejala-gejala. Jadi seperti itu. sebetulnya kalau menurut saya lebih baik orang yang sudah melakukan hubungan seksual, baik itu misalnya secara halal atau tidak halal lah ya, artinya ya. Tapi yang memang lebih baik harus halal ya. Tetap harus melakukan pap smear ya, betul sekali ya. Memang sebaiknya setiap wanita yang sudah pernah berhubungan seksual harus melakukan pap smear dan 6 bulan sekali screening ya 6 bulan sekali, karena itu penting sekali ya. Walaupun misalnya dia juga merasa aman lah, suami saya baik, tetap saja lebih baik lakukan pap smear ya. Karena pada dasarnya dok, mohon maaf saya potong, karena pada dasarnya tidak dengan behavior seks yang bebas, tapi dengan satu pasangan pun kita bisa terinfeksi atau bisa jadi alternatif kita untuk terkena virus HPV ya dok, betul. Jadi tanpa bukan stigma dulu itu kan ganti-ganti pasangan ya dok ya. Nah jangan salah, satu pasangan pun itu beresiko sekali terkena HPV. Soalnya gini, yang namanya HPV itu terjadinya pada orang-orang yang satu daya tahan tubuhnya lemah. Itu terjadi pada orang yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi bukan hanya karena kontak seksual yang berlebihan, daya tahan tubuhnya rendah. Dimana mungkin terjadi maserasi pada kulit juga kan, sehingga mudah si virus itu masuk. Seperti itu. Jadi juga itu memang harus disikapi. Betul hal seperti itu. Daya tahan tubuh yang lemah juga, atau misalnya dia tadi penggunaan barang-barang yang sama yang satu pakai, di mana orang tersebut ada yang kena virusnya. Jadi virus masuk dalam kulit. Betul sekali dong.
Dan Nah, mulai kalau- masuknya virus sampai menimbulkan gejala itu bisa jangka waktunya bisa panjang. Bisa panjang, Nah, betul. Jadi Dari- kalau ada screening dari awal Iya. itu lebih bagus, lebih baik dan sekali. dapat dideteksi lebih Betul, sedini mungkin lebih ya. awal. Memang pencegahannya hanya dengan vaksin ya. Ya vaksin. Ya, vaksin Betul. HPV itu ya. Jadi apakah kalau seandainya ya orang diperiksa dengan ini bentuknya pantiliner ya? Iya, betul. Bentuknya pantiliner, jadi orang pakai Ha-ha. dalam berapa jam tuh? Jadi bentuknya ini panty liner, benar-benar seperti panty liner, cuma di atasnya itu ada filter untuk menyaring sekretnya ya dok Ya, ya. kemudian? Atau bisa saya buka? Boleh dibuka aja. Kita buka ya. Maaf. Jadi saya akan buka apa sih yang ada dalam produk Jinpet ini ya Ya. dok. Jadi pertama saya akan buka itu ada panty liner seperti ini. Benar-benar kayak panty liner ya dok ya, pipisnya juga. Terus kemudian ada filter di depannya, filternya ini. Nah, yang merah ini untuk bagian depan. Yang Oke. merah ini untuk bagian depannya. Jadi digunakan itu selama 6 sampai 8 jam. Dipakai. 6 sampai 8 jam. Dan ada syarat-syaratnya juga dok, sama seperti Pak Asmir. Ya. Jadi penggunaan Jinpet ini sebelumnya 2 hari sebelum menggunakan Jinpet Tidak boleh berhubungan. jangan berhubungan seksual. Terus kemudian 3 hari tidak boleh menggunakan vaginal dot. Terus kemudian penggunaan Ya. Jinpet pun harus digunakan pada masa subur. Ya. Terus kemudian tidak boleh menyeka dan tidak boleh membasuh. Nah, ini Selama yang pakai jadi itu kan? Iya, ini yang Kalau jadi pipis gimana kalau pipis? masalah. Nah, ya Nah, itu. kalau pipis itu jadi kita di sini jalan keluarnya. Kenapa sih kadang orang aduh nggak nyaman nih karena kita kan udah mau pipis terus nggak basuh gitu kan. Jadi kita sih memberikannya itu arahannya jam 6 pagi pakai dan tidak banyak minum ya dok ya. Ini kan 6 jam untuk pemeriksaan 3 tahun ke depan. Ya paling enggak kita aware satu hari itu jangan banyak minum. Tetap kalau mau buang air kecil itu jangan dibasuh. Tapi kan cuma 6 jam dok. Nah air Jadi pakai tisu aja ya? iya pakai tisu pun sebenarnya tidak boleh menyeka dok. Oh, iya. Cuma air seni ini tidak akan mengganggu hasil. Tidak akan mengganggu hasil Jinpet. Intinya tidak boleh ada benda asing yang tersentuh di bagian itu ya. Iya, karena sebenarnya bukan karena kita tidak boleh menyeka atau membasuh itu bukan dalam hal aduh nggak bolehnya nanti kenapa? Karena sebenarnya itu sekret yang kita harapkan, sekret yang keluar itu supaya tidak terbuang sia-sia dengan basuhan dan sekaan seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah dipakai 6 sampai 8 jam, kita masukkan ke dalam tabung preservatif. Tabung ini untuk mengawetkan si sekret. Nah, jadi Jinpetnya dibuang, terus kemudian filternya tuh kita ambil, lalu kita masukkan tabung. Nah, Praktis ya. praktis sekali dok sebenarnya Jinpet ini dan sangat eliminate all worries juga ya. Dan apalagi sekarang kan dalam keadaan masa ya udah new normal juga, tapi kita kan berhati-hati waspada kan. Pasien banyak yang khawatir Ke rumah sakit. betul. Jadi lebih baik seperti ini aja daripada Betul sekali. Jadi kan ini juga menjaga pasien dan juga tenaga kesehatan atau dokter ya dok ya, untuk tidak saling berkontak langsung. Betul. Nanti cara penggunaannya bisa cek di YouTube Dokter Nembe, nanti bisa di upload bareng ya dok ya. Ya, boleh. Ya. Atau langsung tanya-tanya ke klinik juga. Boleh. Nanti ketemunya dengan saya. Iya. Jadi memang begitu ya. Iya. Dan kalau memang sudah ada positif, kalau ada kelainannya, kalau di kami Iya. itu dilakukan tindakan pencegahannya. Pertama adalah mungkin mengatasi selain itu dengan melakukan asam-asetat tadi ya. Tapi pengobatannya tadi kalau memang menimbul ya kita kasih cairan, bisa kita oleskan. Biasanya asam salisilat atau TCA, ada coater, ada laser, seperti itu. Nah kalau di bagian kandungan bagaimana tuh? Kalau di dalam? Jadi kita kalau dari hasil pemeriksaan pap smear atau hasil pemeriksaan HPV ini kan kita bisa lihat nanti klinisnya. Misalnya ini masih hanya terbatas lesi prakanker saja. Berarti biasanya kita hanya observasi 6 bulan, kemudian periksa ulang. Nanti kalau hasil pemeriksaan ulangnya ternyata naik jadi stadium 1, nah itu biasanya kita lakukan tindakan ablasi atau konisasi. Jadi membuang sel-sel bagian permukaannya saja. Nah, nanti setelah itu kalau misalnya ternyata gradingnya atau stadiumnya di atas 1B, nah itu baru dilakukan tindakan operatif biasanya. Nah, kalau sudah masuk ke stadium 2, di bawah 2B, operatif biasanya dilanjutkan dengan radiasi atau kemoterapi. Biasanya seperti itu.
Jadi kesimpulannya lebih baik pencegahan sedini mungkin daripada sudah terjadi kelainan yang lebih parah lagi. Ya. Yang perlu diingat, kanker serviks ini tidak maksudnya gejalanya itu nggak jelas ya dok, betul ya dok? Tidak ya? bergejala malah di awal. Malah tidak bergejala Ya. di awal. Bergejalanya setelah stadium lanjut, 1B betul ke Dok, ya? atas, Betul. betul. Nah inilah kenapa kita harus aware dan screening kanker serviks, betul ya dok ya? Betul sekali. Karena semakin dini, semakin penyembuhannya semakin total. Betul, betul. Angka kesembuhannya semakin tinggi. Semakin tinggi akan Betul. kesembuhannya dan betul-betul sembuh total Ya, kan kalau betul. semakin dini. Tapi kalau 1B ke sana ya sulit. Sulit. Betul. Apalagi sudah penyebaran metastasis kemana-mana Nah, ya. iya. Akibatnya menjadikan kematian. Betul. Jadi kalau memang masih dicegah, bisa dicegah, kenapa kita tidak lakukan pencegahannya? Betul Ya, sekali. betul sekali. Ya. Dan mungkin cukup sekian ya dari Ya. kita. Oke. Kita tunggu nanti komennya, dan saya juga berharap bahwa pemirsa bisa memahami dan melihat terus tontonan ini, dan mungkin juga bisa di-share YouTube-nya dokter. Bisa juga YouTube-nya dokter Sally. Oh boleh, Ya. di YouTube channel saya Dr. Sally Septina SPOG. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Ya, Ya, betul. Subscribe, like, like, comment, comment. dan share. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara yang lainnya.